Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Sore, Kak. Oke, baik. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah hadir menyempatkan harinya untuk kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang ingin memimpin doanya? Nah, silakan kepada adik. Sebelum mulai acara ini, marilah kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga dengan doa tadi kegiatan kita lancar dari awal hingga akhir nantinya. Amin. Nah, bagaimana kabar adik semuanya hari ini? Sehat. Oke. Nah, jadi nanti kalau Kak tanya bagaimana kabarnya, pakai gerakan ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Kakak senang mendengarnya adik-adik semuanya tadi bersemangat. Nah, ada yang tahu tidak kegiatan kita pada hari ini ngapain? Tidak, Bimbingan Kak. kelompok. Oke, bimbingan kelompok. Nah, jadi nama kegiatan kita pada hari ini yaitu bimbingan kelompok atau BKP. Ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Pernah. Oke, ada yang pernah, ada yang belum ya? Ya, yang pernah ini apa sih bimbingan kelompok itu? Bimbingan yang terdiri dari 8 sampai 12 orang. Oke, betul sekali. Nah, kakak jelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok ini. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah salah satu strategi dari layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Di dalam bimbingan kelompok ini anggotanya 8 atau sampai 12 orang yang kita lakukan saat ini. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini dilakukan di dalam ruangan. Nantinya kita akan membahas sebuah topik yang terjadi di kalangan kita. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini, kakak harapkan adik-adik bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita mengenai apa yang kita bahas nantinya. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini, ketika kita membahas sebuah topik nantinya, jika sebuah topik itu bersifat sensitif, maka kakak harap adik-adik semuanya di sini topiknya kita bahas di sini saja. Nah, jika nantinya pembahasan kita bermanfaat bagi adik-adik semua dan teman-teman yang lain, boleh nih adik-adik bisa sharing kepada teman-temannya. Di dalam bimbingan kelompok ini, kakak harapkan adanya adik-adik keterbukaan atas pembahasan kita nantinya. Jangan ada hal yang ditutup-tutupi. Nah, adik-adik di dalam bimbingan kelompok ini kalian bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ada yang kenal dengan kakak? Tidak, Kak. Belum, Kak. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ya, Nah, perkenalannya dengan rantai nama menggunakan hobi. Ya, mulai dari kakak dulu atau adik-adik dulu nih? Kakak. Oke, nah perkenalkan kakak Kak Evi, hobinya menggambar. Dimulai dari kanan kakak. Oke, nama kakak Kak Evi, hobi kakak Gambar. menggambar. Nama saya Fani, hobi saya bernyanyi. Oke, lanjut. Kak Evi, hobi menggambar.
Kak Fani hobi menyanyi. Perkenalkan, nama saya Nia, hobi memasak. Oke. Kak Epi hobinya menggambar, Kak Fani hobinya menyanyi, Kak Nia hobinya memasak. Perkenalkan, nama saya Vikiana Tritasati, biasa dipanggil Vikiana. Hobi saya make. Oke. Oh, lanjut. Kak Epi hobinya menggambar, Kak Fani hobinya menyanyi, Kak Nia hobinya memasak, Kiki hobinya badminton. Perkenalkan, nama saya Amora Rahmatullah, biasa dipanggil Amora. Hobi saya voli. Oke, lanjut. Kak Epi hobinya memasak, Fani hobinya menyanyi, Nia hobinya memasak, ya, Kiki hobinya main raket, Amora hobinya voli, saya Kayla hobinya dance. Oke, lanjut. Kak Epi hobinya menggambar, Kak Fani hobinya menyanyi, Kak Nia hobinya memasak, Kiki hobinya main raket, Amora hobinya main voli, Kak Kela hobinya dance. Perkenalkan, nama saya Fauzia, hobi baca buku. Oke, lanjut. Kak Epi hobinya menggambar, Kak Fani hobinya menyanyi, Kak Nia hobinya memasak, Kiki hobinya badminton, Amora hobinya main voli, Kak Kayla hobinya dance, Fauzia hobinya membaca buku. Perkenalkan, nama saya Hora Azkia, hobi kaligrafi. Oke, bagus. Nah, jadi kalian dapat mengenal satu sama lain dan mengenal hobi teman-temannya satu sama lain. Nah, kakak ulas kembali mengenai bimbingan kelompok. Ada yang masih ingat tadi apa itu bimbingan kelompok? Ya. Satu orang. Silakan. Bimbingan kelompok itu bimbingan dilakukan di dalam ruangan yang terdiri atas 8 sampai 12 orang atau lebih. Oke, ya bagus. Ada yang lain? Enggak. Nah, jadi kakak jelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok lagi. Nah, jadi bimbingan kelompok ini merupakan salah satu strategi dari layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok yang tujuannya itu supaya adik kakak bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan mengenai topik yang kita bahas nantinya. Nah, sebelum memulai kegiatan kita, apakah sudah siap? Sudah. Sudah nyaman dengan tempat duduknya? Sudah. Nah, oke, kita mulai ya. Oke. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita nantinya akan membahas sebuah topik. Nah, topiknya itu ada topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas ini yaitu berasal dari kakak sendiri dan topik bebas itu berasal dari adik-adik semuanya. Dengan apa yang ingin kalian sampaikan nantinya kita bahas. Nah, pada kegiatan kita pada hari ini kita memakai topik tugas, yaitu berasal dari kakak sendiri. Nah, topik kita pada hari ini yaitu menjalin persahabatan yang baik. Nah, mengapa kakak mengambil atau mengangkat topik ini? Karena adik-adik semua kan saling berinteraksi dengan sesama temannya, baik itu di panti atau di sekolah dan di lingkungan. Bagaimana sih adik-adik bisa menjalin hubungan yang baik bersama teman-temannya? Nah, kakak mau tanya dulu nih, menurut adik-adik apa sih pengertian dari persahabatan? Nah, silakan Aura.
Pengertian persahabatan adalah orang yang berteman dengan baik. Oke, orang yang berteman dengan baik, bagus. Nah, ada yang lain? Apa itu persahabatan? Kakak minta Kiki, menurut Kiki, persahabatan menurut Kiki apa sih? Pertemanan yang lebih biasa. Oke, pertemanan yang lebih biasa, bagus. Nah, Fani? Sahabat menurut saya tuh orang yang tidak saudara Kak, tapi dia seperti saudara. Oke, orang yang tidak saudara tetapi menurut kita itu saudara bagi diri kita kan. Ya, Nah, oke, bagus. Ada yang lain? Kayla? Menurut saya sahabat itu teman yang selalu ada buat kita, baik itu dalam kesusahan maupun senang. Oke, bagus sekali. Sahabat merupakan teman bagi kita, baik itu dalam kesusahan maupun senang. Bagus. Nah, ada yang lain? Tidak, Kak. Cukup Kak. Oke, nah. Jadi, persahabatan adalah hubungan seseorang yang didasari atas rasa saling percaya satu sama lain, saling menghargai, saling membantu kita, dan bukan hanya teman bermain, tetapi teman bagi untuk berbagi cerita, teman adanya kesusahan atau adanya kesenangan. Nah, di dalam menjalin persahabatan, menurut adik-adik nih, bagaimana sih ciri-ciri sahabat yang baik? Nah, Nia, menurut Nia? Selalu ada, Kak. Oke, selalu ada, bagus. Yang lain? Ciri-ciri sahabat yang baik. Amora? Tidak munafik. Oke, bagus sekali, tidak munafik. Oke, ada yang lain? Yang lain? Ciri-ciri sahabat yang baik. Tidak toksik. Oke, bagus sekali, tidak toksik. Sering berbuat. Fani? selalu mengingatkan dalam kebaikan. Oke, bagus sekali, selalu mengingatkan dalam kebaikan. Aura? Tidak bermuka dua. Oke, bagus sekali, tidak bermuka dua. Kiki? Saling perhatian. Saling perhatian. Oke, bagus sekali, saling perhatian terhadap temannya. Yang lain? Fauzia, menurut Fauzia, ciri-ciri persahabatan yang baik. Tidak mengadu. Oke, bagus sekali, tidak mengadu. Mengadunya kayak mana nih? Menghasut orang lain. Oke, bagus sekali, tidak saling menghasut ya. Nah, jadi apa yang adik-adik sampaikan tadi benar mengenai ciri-ciri sahabat yang baik. Nah, ciri-ciri sahabat yang baik tadi yaitu berkata jujur, saling menghargai, suka menolong, dapat dipercaya, tidak munafik, dan yang lainnya. Nah, di dalam menjalin persahabatan ini kita harus tahu bagaimana perilaku yang dapat merusak persahabatan. Nah, menurut adik-adik ini apa nih? Nah, menurut Fani? Sering bohong Kak. Oke, bagus sekali, sering bohong, iya bagus. Yang lain? Tidak terbuka. Oke, bagus sekali, tidak terbuka satu sama lain dapat merusak persahabatan. Yang lain? Kiki? Munafik. Oke, bagus sekali, munafik. Ya, di depan baik, di belakang jahat sama kita. Nah, yang lain? Nia? Menusuk dari belakang. Oke, menusuk dari belakang. Kayak mana tuh tusuknya pakai apa? Ayah. Menurut Nia, kayak mana menusuk dari belakang? Ayah. Susah
susah mah itu juga. Gak bisa yang menjalin itu. Sama kayak menakut. Nah, Ya, sama dengan munafik ya. Yang lain, Amora. Mengadu domba. Oke, bagus sekali saling mengadu domba. Kayak mana tuh saling mengadu domba? Misalnya kayak mana menurut Amora? Dia tuh ayam ayam. Menurut Aura? Suka mengganggu dan menyakitkan hati kita. Oke, suka menyakiti hati kita ya dan mengganggu diri kita sendiri. Nah, Fauziah, menurut Fauziah? Berbicara kasar. Berbicara kasar. Oke, berbicara kasar. Nah, apa yang adik-adik sampaikan betul sekali mengenai perilaku yang dapat merusak persahabatan. Nah, kalau kita dapat caranya nih, bagaimana cara menjalin persahabatan itu supaya tetap sehat? Ada yang tahu? Nah, silakan Tani. Selalu jujur Kak, terbuka, terus berbicaranya yang sopan. Oke, bagus sekali. Selalu jujur, berkata sopan dan santun, ya kan? Yang lain? Kaila? Saling mendukung dalam hal kebaikan. Oke, bagus sekali. Saling mendukung dalam hal kebaikan. Yang lain? Taura? Cara kita menjalin persahabatan yang sehat menurut Haura apa? Selalu berteman dan tidak memisah-misahkan teman. Oke, selalu berteman, tidak adanya perpisahan teman, ya kan? Nah, menurut Nia? saling memahami kekurangan dan kelebihan. Oke, saling memahami kekurangan dan kelebihan diri kita. Yang lain, Fauzia? Cara kita menjalin persahabatan yang sehat menurut Fauzia. Saling terbuka. Oke, bagus sekali. Adanya keterbukaan di antara kita dan teman kita. Yang lain, Vicky? Saling menasihati dalam kebenaran. Oke, bagus sekali. Saling menasehati jika ada kesalahan. Nah, dari bagus sekali apa yang disampaikan adik-adik mengenai cara kita menjalin persahabatan supaya persahabatan kita itu menjadi baik dan sehat. Nah, apa yang adik-adik bahas tadi, bagaimana sih komitmen dari pembahasan kita, komitmennya? Silahkan Fani, komitmennya. Ingin menjadi persahabatan lebih lama dengan cara yang tadi Kak. Oke, bagus sekali. Nah, yang lain? Komitmennya, silahkan ya. Menjalin persahabatan dengan saling memahami. Oke, bagus sekali menjalin persahabatan dengan memahami temannya. Nah, yang lain komitmennya, Haura? Motivasi untuk kita semua. Oke, motivasi untuk kita semua. Nah, apa yang adik-adik komitmenkan untuk kedepannya, semoga adik-adik bisa dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari agar kalian bisa mendapatkan sahabat yang baik dan teman yang baik. Amin. Nah, tampaknya adik-adik ini sedikit kurang bersemangat ya. Agar lebih semangat lagi, kakak ada sedikit nih untuk adik-adik semua. Mau? Mau, Kak. Oke, kita berdiri terlebih dahulu. Ikuti gerakan kakak. Ya, gerakan mundur dikit nanti kena.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Coba ulang ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, jadi gerakan tadi kita sambil bernyanyi. Nyanyinya pada hari Minggu. Ada yang tahu? Tahu. Nah, kita coba ya. Satu, dua, tiga. Pakai gerakan tadi. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik. Suara sepatu kuda. Baik. Bisa kita lanjut lagi? Bisa. Udah konsentrasi dan semangat? Sudah. Oke. Nah, mengenai pemaparan materi tadi, topik bahasan tadi, sebelum menutup kegiatan kita, kakak minta nih kesimpulan dari topik bahasan yang kita bahas tadi mengenai persahabatan. Dimulai dari pengertian, ciri-ciri sahabat yang baik, perilaku sahabat yang tidak baik, terus cara kita menjalin sahabat yang baik dan sehat. Siapa nih yang ingin menyimpulkan topik bahasan kita tadinya? Silahkan ya. Persahabatan yaitu persahabatan yaitu orang yang selalu ada di saat kita persahabatan itu orang yang selalu ada di saat kita suka dan duka. Oke, bagus. Ciri-ciri sahabat yang baik. Ya. Ciri-ciri sahabat yang baik itu selalu ada selalu ada di saat kapanpun, saling menasehati. Nah, perilaku yang dapat merusak persahabatan apa sih menurutnya? Perilaku yang dapat merusak persahabatan yaitu dengan cara munafik, yang selalu mengadu domba, yang terus caranya dapat menjalin sahabat yang baik dan sehat. saling memahami satu sama lain. Oke. Terus? Oke. Nah, yang lain, terima kasih kepada Nia yang sudah menyimpulkan. Yang lain, kakak ingin penyimpulannya. Silahkan, Laura. Pengertian persahabatan adalah orang yang berteman dengan baik. Oke. Ciri-cirinya sahabat yang baik. Sahabat yang baik selalu ada saat kita perlu. Oke. Berkata jujur. Terus perilaku yang dapat merusak persahabatan apa menurut Laura? Nomor kedua, Oke. Terus kalau cara Laura dapat membangun persahabatan yang baik dan sehat bagaimana? berteman dengan baik dan tidak menyesal-nyesal teman. Oke, terima kasih kepada Hore yang telah menyimpulkan pembahasan kita. Yang lain, Fani? Persahabatan itu adalah orang-orang yang saling percaya dan saling menghargai. Ciri-ciri persahabatan yang tidak baik itu toksik, Oke.
sering berkata kasar, terus suka bohong, Perilaku. terus perilaku sahabat yang baik, ciri-ciri sahabat yang baik. Oke, ya. Terus saling mendukung, saling menghargai, terbuka. Oke. Terus Cara Fani menjalin persahabatan. cara paling menjadi persahabatan itu dengan cara selalu menerima kekurangan dan kelebihan dari teman Fani, Kak. Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada Fani yang telah menyimpulkan. Yang lain, Kaila. Menurut Kaila, Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam saat kita butuh. oke. Lagi Ciri-ciri sahabat yang baik. ciri-ciri sahabat yang baik itu ciri-ciri sahabat yang baik saling terbuka. Ada saat kita susah maupun senang. Oke. Apalagi Kak? Perilaku yang dapat merusak persahabatan. Perilaku yang dapat merusak persahabatannya itu suka berbohong, Oke. munafik, suka berkata kasar. Oke. Nah, cara Kaila membangun persahabatan biar jadi sehat dan baik. Saling membantu, saling mendukung dalam hal kebaikan. Oke, terima kasih kepada Kaila yang telah menyimpulkan, dan terima kasih kepada adik-adik yang telah menyimpulkan topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, kakak ingin nih kesan dan pesan untuk kegiatan kita. Kesan. Oke, Fani. Kesannya materinya sangat menarik, sangat bagus. Kesannya supaya materinya bisa lebih familiar lagi. Oke, bagus. Terima kasih kepada Fani. Yang lain, Nia. Kesan dan pesan. Kesannya bahagia, pesannya speaking yang lebih asli. Oke, terima kasih kepada Nia. Kiki, kesan pesan. Kesannya happy. Pesannya. Kesannya yang speakingnya yang lebih. Oke, terima kasih kepada Kiki. Amora, menurut Amora, kesan dan pesan. Kesannya bahagia. Oke. Kesannya ingin topik yang berbeda. Oke, ini topik yang berbeda. Nah, Kaila, menurut Kaila kesan dan pesan. Kesannya seru, topiknya juga lebih lebih menarik. Pesannya semoga BKP ini bisa dilakukan kembali. Oke, bagus sekali. Fauzia, kesan dan pesan dari Fauzia. Kesannya senang. Oke. Kesannya ingin ice breaking yang lebih seru. Oke, terima kasih kepada Fauzia. Laura, kesan dan pesannya. Kesannya senang. Kesannya lebih banyak anggota. Oke, lebih banyak anggotanya. Oke, terima kasih adik-adik yang telah menyampaikan kesan dan pesannya untuk kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya, kapan nih kita akan melakukan kegiatan seperti ini lagi? Menurut adik-adik? Di hari yang sama, jam yang sama, dengan topik yang berbeda. Oke, nah insya Allah kita akan mengadakan bimbingan kelompok lagi di minggu depan, di hari yang sama, di jam yang sama, di ruangan yang sama, dengan topik yang berbeda. Nah, kira-kira topik kita minggu depan apa? Manajemen waktu, Kak. Oke, manajemen waktu. Sepakat dengan manajemen waktu? Sepakat. Oke. Nah,
insya Allah kita akan lakukan bimbingan kelompok lagi. Topik pembahasan kita mengenai manajemen waktu dengan kesepakatan yang kita lakukan. Nah, terima kasih kepada adik-adik semua yang telah berpartisipasi, ikut menyampaikan pendapatnya. Pendapatnya sangat bagus sekali mengenai kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum menutup kegiatan kita, kakak ingin kalian bernyanyi bersama-sama dengan bernyanyi Sayonara. Ya, mulai. Ya, oke. Oke Kak. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Terima kasih kepada adik-adik semua. Kakak ucapkan untuk mengakhiri kegiatan kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.